Perkenalkan, nama saya Ridwan Sat, biasa dipanggil Ucu. Anak paling kecil, anak paling kecil, pun dipanggil Ucu. Kita sekarang berada di peternakan sapi perah Permata Ibu. Kau tahu? Oh, hebat ini ya. Oke, benar, Permata Ibu mulai 1981. Tapi sebelumnya untuk selamat datang dulu nih untuk adik-adik dan ustaz-ustazah dari mana nih? MTSN Pandingan. Ini kelas berapa? Campur ya? 1, 2, 3. 4 di mana? 1, 2, 3 aja ya. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, Ustaz dan Ibu Guru dengan Pak Guru dan anak-anak semua, Sumatera Barat mulai ada sapi perahnya itu ya di 1981 itu. Seluruh Sumatera Barat dapat bantuan sapi perah dulu dari Kementerian Muda Koperasi namanya. Jadi awal-awalnya itu Pak, peternakan ini memang mulainya di Kementerian Koperasi dulunya, belum dari Kementerian Pertanian. Itu datang ke Sumatera Barat itu sekitar 800 ekor. Datang dari olah praktik pada Sumatera Barat. Jadi di Jawa itu maraton ya kan kali. Sebelum praktik. Jadi itu disebar ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat melalui KUD namanya, anak-anak itu KUD itu Koperasi Unit Desa. Anulah Saya yang cukup memerah sapi. Tunjuk tangan. Semuanya. Oke, siap. Jadi rekan-rekan kalian, kegiatan kita di sini di wisata edukasi itu satu-satunya di Sumatera Barat. Hanya di sini sapi peternak yang dibolehkan dipegang oleh orang lain. Nah, biasanya peternak sapi perah pun sapinya dipegang oleh orang lain. Ini stres, benar tuh ibu kan, tahu ibu ya, biasa kan, enggak ya, oke. Peternak yang lain, peternak yang sapi itu anak-anak uncu, biasanya tiap hari misalnya ini uncu yang merahnya ya, merahnya kan 2 kali sehari itu pagi dan sore. Itu pagi kan namanya nanti yang ada anak uncu perah itu nanti ya, akan anak-anak uncu merah itu namanya sisasa. Jadi nak kami pun yang juga nama. Ada si Sasa, ada si Jenny, ada si Boy. Ya, apa? Ya kalau ada sama namanya ada yang musel lu. Kak ya biasanya kan namanya anak kita kan datang tapi dulu nanti kalau kurus sudah jam lain. Lalu ibu dia dulu sih. Akhirnya namo, jadi sapi pun juga namo bertamu. Itu untuk mengenalkannya ada recordingnya ya, tag namanya ya, nomor telepon ya untuk recording mau pencatatan sapi wisata. Di si Sasa namanya dia akan cukup tuh. Di si Sasa itu dulu biasanya 2007 balik. Ya awal 2007 balik gua mulai si Sasa ini diperah oleh dipegang-pegang oleh orang lain. Biasanya Sasa ini sejak tahun 2005 sampai 2005. Nah 2005 mau balik selama 2 tahun tuncu yang pagi sore mengecanya di pagi gitu kan cuma rame ya sore cuma rame gitu kan 2007 ada minta izin tuncu kan bisa kok yuk dia Ucu sampaikan ke si Sasa itu memang kenyataan yang bukan memang Ucu sampaikan ke si Sasa karena sapi punya sisi ngerti ya bu, biasanya harus penyayang ke binatang, sayang kayak kucing, anjing gitu kan, terus sayang ke binatangnya tahu jawab, karena tahu dari karena, aku juga izin untuk dunia pendidikan kita coba si Sasa boleh anda Sasa kok, kamu anda gitu kan di para orang lain, juga coba dulu gitu kan, coba dulu mau, nah si Sasa dulu Jadi 2007 balik bu, si
Sasa mulai. Ya, kecil itu tadi ada sekitar 5 kali liter sehari memang. Itu tidak semua sapi. Tidak semua sapi. Jadi satu sapi bervariasi. Ada 15 liter, ada 12 liter, ada 10 liter. Yang paling bagus di atas 20 liter. Tapi sekarang pedagang kita yang di atas 20 liter. Kenapa? Kita pun nggak sebenarnya berharap sih oke, tapi nggak terlalu berharap karena perawatan sapi yang di atas 20 liter itu berat. Kenapa? 20 liter itu dibaratkan kita mengambil kalsiumnya dia. Jadi imbangan pemberian kalsium dengan yang kita ambil harus imbang. Kalau tidak imbang, bisa-bisa sapinya lumpuh. Kenapa? Tulang-tulang itu kan kalsium. Nah, jadi kalau nggak cocok pemberian makan dengan susu yang ambil ya, otomatis lama-lama sapinya lumpuh. Karena kalsiumnya ambil. Jadi yang dihasilkan susu itu ada yang kalsium. Jadi banyak di kalsium. Ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Tidak ada? Nanti datang saja tentang sapi perah. Tidak? Nanti datang saja. Mau dibawa kemerahan dulu? Tapi satu kenalkan lah. Sudah ribuan yang megang bukunya. Sudah ribuan, SD, SMP, TK yang banyak-banyak. Kalau anak-anak lainnya, anak-anak belajar SMP, KT, mahasiswa pun lah pernah. Lebih ke dominan ke anak TK sama PAUD. SD pun kelas sampai IMO. Terus Sasa yang kalian minat yang kamu pokoknya minta jangan ditarik tapi diremas, ya. Cari ibu dulu. Nah, ini mudah kalau awak tahu teorinya. Pokoknya awak kemerahan, dianteku munci. Istilahnya munci jangan sampai balik nanti sisi. Jadi jari yang lain murut ke bawah. Oke, sah. Yuk Cibo. Siapa tadi kamu? Iya tadi. Coba silakan Cibo. Biasa aja. Kalau anak-anak ibu ragu, Sasanya akan ragu. Jadi santai aja relax. Ciko ibu bantu. Rami tangan lain. Santai ya. Kalau jarinya nggak main, nah dirame gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke rekan-rekan semua, sekarang kita berada di pabrik pengolahan susu. Walaupun tempatnya kecil, kita bikin aja agak keren dikit pabrik. Nah, ya. Jadi di sini anak-anak Uncu semua, bapak guru dan juga ibu guru, di sini kita ada 3 ruangan inti. Di sini juga ada 3 ruangan inti. Yang pertama adalah yang sebelah kanan Uncu, itu adalah ruangan penerimaan susu. Di sana susu itu yang dari kandang yang ada anak perah Uncu, adik-adik Uncu perah tadi. Di sana itu susunya kita cek, Bu. Di sana ada 3 pengujian kita di sini. Yang pertama uji organoleptik namanya apa? Organoleptik itu adalah uji bau. Uji bau, Pak. Jadi susu yang dari kandang itu bawanan. Jadi peternak yang antar susu kemarin dibaunan dulu.